Selamat sore, selamat datang di Warta Kota Pariwisata. Bersama saya, Nicola Simoti akan membahas mengenai isu-isu pariwisata Indonesia terkini. Sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala untuk meningkatkan devisa negara dan juga investasi. Melalui program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau juga dikenal dengan program 10 Bali Baru, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan asing sebanyak 20 juta pada 2019. Ke-10 kawasan yang diproyeksikan menjadi 10 Bali Baru itu adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan juga Morotai. Dari ke-10 kawasan itu, pemerintah memprioritaskan dan menargetkan 5 kawasan untuk rampung pada akhir 2021 ini. Kelima kawasan yang dimaksud adalah Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan juga Likupang. Untuk membahas mengenai program 10 Bali Baru ini, narasumber yang akan hadir pada sore hari ini adalah seseorang yang memiliki ketertarikan di bidang pariwisata dan dia juga cukup update terhadap perkembangan pariwisata terkini. Membahas sedikit mengenai latar belakangnya, dia adalah lulusan SMK Negeri 57 Jakarta yang merupakan sekolah menengah kejuruan negeri pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pariwisata. Pendidikan terakhirnya juga masih berkaitan dengan bidang pariwisata. Dia adalah seorang sarjana lulusan dari Politeknik Pariwisata Palembang. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita. Please welcome Rahmanto Adi Ramadan. Halo, halo Niko. Baik, sehat, alhamdulillah. Iya, kabarnya sehat, sehat. Un- Untuk kabar pariwisata sekarang ya, kayaknya kalau menurut yang saya lihat masih kurang baik lah ya, karena di situasi pandemi gini lagi anjlok-anjloknya sektor pariwisata dan juga mempengaruhi ya perekonomian kita juga gitu. Ya betul, lagi anjlok karena emang pandemi. Kalau saya lihat program
Bali Baru ini sebenarnya memang program dari pemerintah. Di awal pemerintah tahun 2014 kemarin ya, yang 10 Bali Baru itu memang untuk mendongkrak pariwisata kita, terutama untuk memperkenalkan bahwa wisata kita tuh nggak cuma Bali gitu kan. Jadi dibikinlah program itu supaya daerah-daerah lain pun juga berkembang, baik secara pariwisatanya maupun secara ekonominya. Karena di dalam pariwisata itu sendiri itu mencangkup semua semua lini dan juga semua sektor yang berkaitan gitu. Jadi juga mendongkrak pariwisata, mendongkrak nilai ekonomi masyarakat, juga mendongkrak sumber daya manusia yang ada di daerah-daerah wisata tersebut. Oke, kalau yang sekarang saya lihat untuk Mandalika ya, eh, ini salah satu program yang bagus yang saya lihat karena di samping itu juga kita ada perhelatan MotoGP itu membangun sirkuit baru, pasti ada dampak plus minusnya juga. Nah untuk dampak-dampaknya itu kita lihat di mana dampaknya itu apakah bisa berkelanjutan atau hanya sesaat pada saat kegiatan event itu berlangsung. Gitu. Jadi misalkan pembangunan Mandalika ini yang memang diprioritaskan selesai akhir tahun ini atau enggak awal tahun depan 2022. Nah, pada saat pembangunan ini pun apakah pemerintah sudah melihat eee, potensi ataupun dampak-dampak yang timbul gitu ketika pembangunan ini berlangsung? Seperti misalnya yang ramai kemarin itu soal pembebasan lahan. Karena memang sampai saat ini katanya ada beberapa pembebasan lahan yang masih belum terbebaskan karena ya terkendala eee, dialog dengan masyarakatnya atau mungkin dari segi pembiayaannya yang kurang ke masyarakat. Nah, itu kan juga jadi faktor penghambat untuk pembangunan Mandalika ini selesai tepat waktu gitu. Dan memang seingat saya seharusnya memang Mandalika-nya selesai tahun ini gitu kan, untuk diadakan ajang MotoGP tahun ini. Karena memang satu, terkait juga pandeminya masih berlanjut, akhirnya diundur kembali, kemudian juga memang ternyata pembangunannya juga masih terhambat dari terkait pembebasan lahan dan, lainnya, jadi dimundur di awal 2022. Nah, eee, pembangunan Mandalika ini sendiri, kalau saya lihat mungkin dari secara saya melihatnya dari secara 3A ya. 3A itu ada amenitas, aksesibilitas, dan atraksi. Apa sih itu 3A itu? Ya kalau untuk amenitas saya rinci sedikit. Untuk amenitas itu sendiri, itu tadi ada yang Mas Niko sebutkan, ada hotel, ada restoran, kemudian saya tambahkan lagi ada rumah sakit, ATM center, yang memang amenitasnya lebih ke fasilitas pendukung untuk wisatawan yang akan nanti berkunjung ke
daerah wisata salah satunya Mandalika tadi. Lalu yang kedua aksesibilitas itu ya pembangunan bandara, kemudian akses jalannya yang baik gitu, dengan tambahan marka-marka jalan yang yang pas gitu. Kemudian penerangan lampu juga itu juga salah satu faktor pendukung untuk aksesibilitas. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah atraksi. Nah, atraksinya sendiri lebih ke daya tariknya. Kalau misalkan Mandalika ya tadi sirkuitnya, berarti daya tariknya adalah di sirkuit. Tapi kan tidak hanya sirkuit saja yang dijual atau hanya pada saat event MotoGP saja dijual. Pasti kan ada misalkan di daerah Lombok itu sendiri apa sih yang khasnya yang jadi ciri khas Nusa Tenggara Barat yang ditonjolkan untuk atraksi wisata di Mandalika. Jadi itu untuk 3A sendiri. Nah, itu pun juga kalau saya lihat dampaknya sekarang bisa cukup baik apabila pemerintah punya formula yang pas supaya Mandalika ini bisa berkembang dan bisa sustain atau berkelanjutan. Karena banyak kita tahu lah banyak beberapa kali pemerintah membangun suatu kawasan lah yang memang dikhususkan untuk perhelatan, salah satu perhelatan besar misalnya. Dan itu kadang tidak selalu sustain, tidak selalu berlanjut, hanya sesaat aja kemudian habis itu ya berakhir dengan mangkrak. Salah satu contoh kasusnya ya kita ambil PON tahun 2012 itu di Riau. Pembangunan besar-besaran oleh pemerintah Provinsi Riau terkait fasilitas olahraga hanya pada saat event itu berlangsung di 2012, kemudian setelah itu terbengkalai dan tidak dilanjutkan lagi. Nah, untuk contoh yang berhasil, kalau saya lihat itu pembangunan untuk kawasan PON tahun 2004 itu Sumatera Selatan, pembangunan Jakabaring. Sampai sekarang Jakabaring Sport City itu masih berlanjut, masih diadakan sebagai event-event olahraga kelas internasional pun gitu pernah diselenggarakan di Jakabaring. Dan itu memang programnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk supaya Jakabaring Sport City ini sebagai salah satu daya tarik wisata dan atraksi wisata itu tadi yang memang cocok untuk wisata olahraga atau sport tourism. Dari secara 3A pun juga sudah ada untuk di Jakabaring itu. Dari amenitasnya mereka sudah punya ada hotel bintang 5, kemudian ada restoran di sekitar Jakabaring juga ada, fasilitas rumah sakit juga dekat Jakabaring sudah ada gitu. Untuk dari aksesibilitas ada LRT yang dari koneksi dari Jakabaring ke bandara, jadi langsung tanpa harus melewati darat yang memang nanti terkena macet gitu. Untuk dari atraksi juga ya kita bisa lihat atraksinya adalah sport tourism gitu. Jadi seandainya yaitu yang untuk yang Jakabaring ya. Nah, seandainya nanti pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini untuk kawasan Mandalika bisa melihat contoh ke Sumatera Selatan untuk sport tourism bagaimana supaya pembangunan itu tidak sia-sia jadi masih berlanjut. Apakah nanti setelah MotoGP selesai berlangsung diadakan di Mandalika, apakah itu juga selesai juga Mandalika dan sirkuitnya atau nanti berlanjut akan ada event selanjutnya?